Selamat siang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa COVID-19 pertama kali terdeteksi pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Untuk Indonesia sendiri, virus ini pertama kali terdeteksi pada bulan Maret tahun 2020, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Sejak ditemukannya virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah dengan cepat mengambil keputusan untuk melakukan karantina wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsikal Suradharma ingin memaparkan perlunya karantina wilayah sebagai solusi terbaik dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Dengan saya sebagai pembicara pertama, Edil Rehan, dan rekan saya Syahban Tanjung sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Nurhayani Fadila sebagai pembicara ketiga. Kami di sini sebagai tim pro mendukung pemerintah dalam penerapan karantina wilayah. Hal ini kami dasari dalam 3 argumen. Argumen pertama, kami menilai bahwa penerapan karantina wilayah sudah relevan untuk Indonesia. Argumen kedua, sebelum diterapkannya pembatasan karantina wilayah, pemerintah telah meninjau terlebih dahulu dari berbagai aspek, baik dari ekonomi, sosial, dan terutama kesehatan. Argumen yang ketiga, tentang data yang kami peroleh dari pemerintah pusat, gugus tugas COVID-19, daerah, dan instansi terkait. Argumen pertama, kami menilai bahwa karantina wilayah sudah relevan untuk Indonesia dikarenakan pembatasan yang dilakukan telah berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan karantina wilayah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Argumen yang kedua, kami melihat dari berbagai aspek yang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum penetapan peraturan pembatasan wilayah tersebut diberlakukan. Contohnya, dari aspek ekonomi, pemerintah tetap berupaya menjaga kestabilan ekonomi baik di pusat maupun di daerah. Seperti Pemprov DKI yang melakukan pemberlakuan WFH atau Work from Home yang diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 974 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 COVID-19. Adapun perkantoran non-esensial yang melakukan WFH ini kapasitasnya 100%. 100% yang dimaksud itu dalam artian 100% harus memberlakukan pekerjaan di rumah tanpa ada pekerjaan di perkantoran sendiri. Lain dengan faktor esensial, dapat beroperasi dengan 50% staf yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, 25% pelayanan administrasi perkantoran. Kenapa tidak ditutup? Inilah pertimbangan pemerintah agar ekonomi tetap berjalan dan dibarengi dengan pembatasan kegiatan. Dari aspek sosial, pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak langsung. Dan untuk aspek kesehatan, pemerintah telah memberi berupa anjuran 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Lalu, pemerintah juga telah menyediakan fasilitas kesehatan secara gratis. Terima kasih, sekian dari saya, dilanjutkan dengan rekan saya. Argumen ketiga kami adalah mengenai data yang kami peroleh dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beserta gugus tugas. Berdasarkan pemaparan dari rekan-rekan kami sebelumnya, pemberlakuan pembatasan sosial adalah
yang benar dan berlandaskan hukum. Hal tersebut tercantum pada Konsiderans Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 19 di Indonesia. Data statistik yang kami peroleh dari Kementerian Kesehatan pun menunjukkan bahwa efektivitas dari pemberlakuan pembatasan sosial ini menunjukkan keberhasilannya, di mana pada bulan Juli saat kasus coronavirus sedang meningkat, di mana laporan per hari ada 58.000 kasus bulan Juli 2021, kemudian menurun secara drastis pada bulan Oktober 2021 dengan hanya laporan 689 kasus baru per hari. Data tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar ini mengakibatkan adanya penurunan penularan COVID-19 di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta. Sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.